saya Corneliana Intias dengan NIM H1011231005. Saya Zahratul Marsya dengan NIM H1011231029. Halo, saya Neisa dengan NIM H1011231033. Hai, perkenalkan, nama saya Stefania Amanda dengan NIM H1011231039. Halo, perkenalkan nama saya Azriel Zahwa dengan NIM H1011231025. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan penelitian dengan judul Analisis Sistem Antrian MM1 pada Proses Pelayanan Konsumen di Jojo Jus Merdeka. Nah, pertama-tama, mari kita mulai dari latar belakang. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tentu sangat familiar dengan yang namanya antrian. Kita menemukannya di berbagai tempat seperti rumah sakit, bank, loket pembayaran, hingga kedai makanan dan minuman. Nah, antrian ini muncul karena jumlah pelanggan yang datang tidak selalu sebanding dengan kemampuan sistem dalam melayani. Ketika hal ini tidak dikelola dengan baik, nampaknya bisa cukup terasa, mulai dari waktu tunggu yang panjang, penumpukan pelanggan, hingga menurunnya tingkat kepuasan pelayanan. Nah, untuk memahami dan memecahkan masalah seperti ini, digunakan teori antrian. Teori ini membantu kita menganalisis bagaimana suatu sistem pelayanan bekerja, mulai dari rata-rata jumlah pelanggan dalam sistem, waktu tunggu, hingga tingkat pemanfaatan server. Salah satu model yang banyak digunakan di dunia nyata adalah model MM1, yaitu sistem dengan satu server, distribusi kedatangan Poisson, dan waktu pelayanan yang mengikuti distribusi eksponensial. Nah, konteks penelitian ini berfokus pada Jojo Jus Merdeka, salah satu kedai minuman yang memiliki variasi jumlah pelanggan, terutama pada jam-jam sibuk. Kami melakukan pengamatan selama 3 hari, masing-masing 2 jam, untuk melihat bagaimana pola kedatangan pelanggan dan bagaimana proses pelayanan berlangsung. Dari pengamatan tersebut, analisis sistem antrian dilakukan untuk mengetahui seberapa efisien pelayanan yang diberikan, serta apakah model MM1 dapat digunakan sebagai representasi sistem antrian di lokasi tersebut. Nah, selanjutnya rumusan masalah. Nah, dari latar belakang tadi, penelitian ini berusaha menjawab 3 pertanyaan utama, yaitu yang pertama, bagaimana karakteristik sistem antrian di Jojo Jus Merdeka selama pengamatan berlangsung. Kedua, apakah sistem antrian ini sesuai dan dapat dimodelkan menggunakan model MM1? Dan yang ketiga, bagaimana hasil pengukuran indikator kinerja antrian seperti rata-rata jumlah pelanggan dengan sistem, waktu tunggu pelanggan, serta panjang antrian yang terbentuk. Nah, lalu tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan sistem antrian yang terjadi di Jojo Jus Merdeka berdasarkan pola kedatangan dan pelayanan. Lalu untuk menguji apakah model MM1 dapat diterapkan pada sistem antrian yang diamati. Dan yang terakhir untuk menghitung serta menginterpretasikan ukuran kinerja antrian seperti L, LQ, W, dan WQ guna melihat tingkat efisiensi sistem pelayanan di lokasi tersebut. Proses stokastik adalah kumpulan variabel acak yang menggambarkan perubahan suatu sistem dari waktu ke waktu. Dalam teori antrian, konsep ini digunakan untuk memodelkan kedatangan pelanggan, waktu pelayanan, dan jumlah pelanggan dalam satu sistem. Model MM1 termasuk birth proses, di mana kedatangan dianggap sebagai kelahiran dan pelayanan dianggap sebagai kematian. Nah, ciri utamanya yaitu 1. Keacakan kedatangan dan pelanggan, 2. Penggunaan distribusi peluang, 3. Parameter sistem konstan, dan 4. Sifat markup yang hanya bergantung pada keadaan saat ini atau bersifat memoryless. Selanjutnya, teori kedatangan. Pada model MM1, kedatangan pelanggan mengikuti proses Poisson dengan laju sebesar lambda. Jumlah kedatangan dalam waktu T, distribusi Poisson digunakan untuk memodelkan jumlah kedatangan dalam interval waktu dengan peluang, yaitu peluang banyaknya kejadian dalam waktu T sama dengan K adalah lambda T pangkat K dikali E pangkat min lambda T per K faktorial. Lalu untuk waktu antar kedatangan mengikuti distribusi eksponensial, yaitu fungsi T sama dengan lambda E pangkat minus lambda T. Untuk sifat eksponensial yang paling penting yaitu memoryless, yaitu probabilitas bahwa waktu antar kedatangan lebih besar dari T ditambah S dengan syarat waktu antar kedatangan sudah lebih besar dari S, sama dengan probabilitas bahwa waktu antar kedatangan besar dari T, yang artinya kedatangan berikutnya tidak dipengaruhi oleh kedatangan sebelumnya. Selanjutnya yaitu teori pelayanan. Pada model MM1, proses pelayanan mengikuti distribusi eksponensial dengan parameter mu sebagai laju pelayanan rata-rata. Waktu pelayanan memiliki fungsi densitas, yaitu Ft atau fungsi T sama dengan mu E pangkat minus mu T, dengan nilai mu itu menunjukkan kapasitas pelayanan. Selanjutnya ada model antrian MM1. Nah, untuk model MM1 yaitu model antrian dasar dengan kedatangan berdistribusi Poisson, waktu pelayanan eksponensial, dan satu pelayan. Alur sistemnya yaitu kedatangan, lalu antrian, selanjutnya pelayanan, lalu kepergian pelanggan atau pelanggan yang sudah selesai dilayani. Parameter utamanya meliputi laju kedatangan sebesar lambda, laju pelayanan sebesar mu, dan tingkat utilisasi sebesar rho sama dengan lambda per mu. Sistem akan stabil jika rho kecil dari 1. Selanjutnya panjang antrian dan waktu tunggu. Model MM1 memiliki rumus analitik untuk menghitung kinerja satu sistem. Yang pertama ada panjang antrian rata-rata atau LQ, dengan rumus LQ sama dengan lambda kuadrat per mu dikali mu dikurang lambda. Yang kedua ada panjang sistem rata-rata atau L,
dengan rumus L sama dengan lambda dibagi mu dikurang lambda. Yang ketiga ada waktu tunggu dalam antrian atau WQ dengan rumus WQ sama dengan lambda per mu dikali mu dikurang lambda. Keempat ada waktu dalam sistem atau W dengan rumus W sama dengan 1 per mu dikurang lambda. Selanjutnya intensitas trafik atau Rho. Intensitas trafik menunjukkan tingkat pemanfaatan pelayanan dan dirumuskan sebagai Rho sama dengan lambda dibagi dengan mu. Nah, jika lambdanya kecil dari 1, maka sistem akan stabil. Jika Rho kecil dari 1, maka sistem akan stabil. Jika Rho mendekati 1, menandakan sistem akan semakin padat, dan jika Rho besar dari 1, menandakan bahwa sistem tidak stabil karena antrian akan terus bertambah. Selanjutnya, konteks operasional sistem antrian Jojo Juice Merdeka. Nah, alur layanan di Jojo Juice Merdeka menyerupai model antrian MM1, yaitu pelanggan datang, lalu masuk antrian pemesanan, kemudian melakukan pemesanan dan pembayaran, menunggu dengan buzzer atau alarm pesanan, lalu mengambil pesanan dan pergi. Kondisi operasional mendukung asumsi model yaitu dengan adanya kedatangan bersifat acak dan hanya ada satu pelayanan. Waktu pelayanan bervariasi mengikuti pola eksponensial dan sistem menggunakan aturan first come, first serve. Berikut kami lampirkan dokumentasi pengambilan data di Jojo Juice Merdeka. Metode penelitian dan pengambilan data. Identifikasi masalah kami lakukan melalui observasi langsung di Jojo Juice Merdeka. Nah, masalah utama yang kami temukan, antrian itu panjang pada waktu-waktu yang tertentu. Itu meningkatkan waktu tunggu dan jadi menurunkan efisiensi pelayanan. Nah, rumusan masalah yang kami dapatkan juga itu mencakup pola kedatangan, waktu pelayanan, dan tingkat kesibukan server. Lalu, tujuan penelitian kami itu adalah untuk menggambarkan karakteristik antrian dan memberikan dasar untuk perbaikan pelayanan. Lalu, pengumpulan data kami lakukan selama 3 hari di tanggal 22 sampai 24 November 2025 dengan mencatat waktu kedatangan, waktu mulai dan selesai dilayani, dan serta panjang antrian. Nah, total pelanggan yang kami amati ada 57 orang. Kami analisis data menggunakan model antrian MM1 untuk menghitung laju kedatangan, laju pelayanan, utilisasi server, dan juga waktu tunggu, serta panjang antrian rata-rata. Hasil analisis ini kami gunakan untuk menilai kemampuan sistem pelayanan saat ini dan juga untuk menentukan apakah kami perlu optimasi seperti perbaikan jalur layanan ataupun penyesuaian jumlah petugas pada jam sibuk. Lalu, dengan penelitian ini kami harapkan dapat membantu Jojo Juice untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan juga mengurangi antrian. Nah, untuk waktu dan durasi pengamatan itu adalah kami melakukan pengamatan 3 hari berturut-turut dengan durasi 2 jam per hari, yaitu pada tanggal 22 November di hari Jumat sampai Minggu di 24 November. Untuk jamnya itu pada hari Jumat itu dari jam 15.00 sampai 17.00, di hari Sabtu itu 12.30 sampai 14.00, dan juga di tanggal hari Minggu itu jam 10 sampai jam 12. Nah, total waktu observasi kami itu ada 6 jam. Lalu cara kami dan alat yang kami gunakan untuk mendata kedatangan dan pelayanan itu menggunakan tabel observasi secara manual. Untuk setiap pelanggan kami catat 3 komponen waktu: kedatangan, mulai dilayani, dan juga selesai dilayani. Nah, dari data tersebut kami hitung waktu tunggunya, yaitu selisih antara kedatangan dan mulai dilayani, serta waktu pelayanan, yaitu selisih antara mulai dan juga selesai dilayani. Catatan kami lakukan di tabel yang memuat deskripsi pelanggan, waktu kedatangan, waktu tunggu, panjang antrian, dan juga waktu mulai pelayanan. Nah, data ini yang menjadi dasar perhitungan untuk parameter antrian. Nah, laju kedatangan itu diperoleh dari jumlah pelanggan per durasi pengamatan. Selanjutnya kita akan masuk ke Selanjutnya hasil ada jumlah data yang kami berhasil temukan. Ada 23 pelanggan pada hari Jumat, 17 pelanggan pada hari Sabtu, dan 17 pelanggan pada hari dari Minggu. estimasi Totalnya tadi ada laju 57. kedatangan, laju pelayanan, serta intensitas trafik atau utilisasi. Nah, yang pertama kita akan menghitung estimasi laju kedatangan. Laju kedatangan atau lambda menggambarkan rata-rata jumlah pelanggan yang datang per satuan waktu. Misalkan, terdapat N kedatangan dalam periode pengamatan sepanjang T atau menit, sehingga didapatlah lambda sama dengan N per T. Untuk laju kedatangan hari pertama dengan jumlah pelanggan sebesar 23 orang. Dan durasinya yaitu 120 menit, sehingga lambda pertama itu didapat dari 23 per 120. Didapatlah nilainya 0,1917 pelanggan per menit. Nah, untuk laju kedatangan hari kedua dan hari ketiga itu memiliki jumlah pelanggan yang sama dan durasi yang sama, yaitu sebesar 17 orang dan durasinya 120 menit. Sehingga lambda 2 dan lambda 3 didapat dari 17 per 120. Untuk nilainya sehingga didapat 0,1417 pelanggan per menit. Nah, selanjutnya kita akan menghitung estimasi laju pelayanan atau NIU. Untuk mengukur laju pelayanan atau NIU menggunakan langkah waktu pelayanan setiap pelanggan, di mana S1, S2 hingga Sn. Nah, untuk menghitung rata-rata waktu pelayanan itu didapat dari S bar sama dengan 1 per N, sigma dari I dari 1 hingga N dari SI. Untuk laju pelayanannya diperkirakan sebagai NIU sama dengan 1 per S bar. Nah, selanjutnya untuk laju pelayanan hari pertama didapat S1 bar itu sebesar 10 menit. Jadi NIU 1 itu 1 per 10, didapat 0,10 pelanggan per menit.
Selanjutnya laju pelayanan hari kedua dan hari ketiga itu sama dengan S2 dan S3 barnya itu 7 menit, sehingga New 2 dan New 3 itu didapat dari 1/7 dengan nilai 0,1429 pelanggan per menitnya. Nah, kita selanjutnya akan masuk ke intensitas trafik atau utilisasi yang disimbolkan dengan rho, di mana rumusnya yaitu rho sama dengan lambda per new. Lambda per new-nya itu sudah kita dapatkan dari perhitungan sebelumnya. Nah, untuk utilisasi hari pertama, didapatlah rho pertama, yaitu lambda pertamanya sebesar 0,1917 dibagi dengan new pertama, yaitu 0,1, sehingga hasilnya sebesar 1,917. Dan utilisasi hari kedua dan hari ketiga itu sama juga, dengan lambda 2 dan ketiga itu 0,1417 dibagi dengan new kedua dan ketiga sebesar 0,1429, sehingga menghasilkan 0,9917. Nah, dari hari pertama sendiri itu didapatlah rho-nya itu sebesar 1,917 yang berarti nilainya lebih besar dari 1. Nah, untuk laju kedatangannya itu melebihi kapasitas pelayanan sistem, yang berarti sistemnya itu tidak stabil. Bila kondisi ini berlanjut, maka panjang antriannya itu akan terus meningkat. Dan untuk hari kedua dan hari ketiga didapatlah rho-nya itu 0,9917 yang berarti kurang dari 1. Tetapi sangat-sangat mendekati 1 yang menunjukkan kondisi ini nyaris penuh atau server tuh hampir sibuk. Dalam kondisi ini, sedikit fluktuasi pada kedatangan atau pelayanannya akan menyebabkan antrian dan waktu tunggu itu semakin meningkat. Nah, selanjutnya kita akan mencari perhitungan dari L, LQ, W, dan WQ. Nah, untuk hari pertama itu didapatkan rho-nya lebih besar dari 1, sehingga model dari MM1 itu tidak berlaku. Artinya laju kedatangannya itu melebihi laju pelayanan, di mana model MM1 itu pada keadaan stasioner tidak terdefinisi, atau panjang antrian akan cenderung bertambah tanpa batas jika kondisi ini terus berlangsung. Nah, untuk hari kedua dan hari ketiga akan dihitung rata-rata jumlah pelangganan dalam sistem, atau disimbolkan dengan L, di mana L itu didapat dari rho dibagi dengan 1 min rho, sehingga didapatlah hasilnya 199 pelanggan. Selanjutnya akan dicari rata-rata jumlah pelanggan dalam antrian saja, atau LQ, di mana LQ itu didapatkan dari rho kuadrat dibagi dengan 1 min rho, dengan hasil 118 pelanggan. Selanjutnya akan dicari rata-rata waktu seorang pelanggan berada dalam sistem, atau W, di mana W itu didapat dari 1 per new dikurang lambda dengan hasil 833,33 menit atau sekitar 13,9 jam. Selanjutnya akan dicari rata-rata waktu tunggu dalam antrian sebelum dilayani, atau WQ, di mana WQ itu didapat dari rho dibagi dengan new kurang lambda. Dihasilkan pula 820,41 menit dengan sekitar 13,8 jam. Selanjutnya, kita akan mencari perbandingan dari teori dan data empiris. Nah, untuk tabel perbandingannya sendiri itu didapat dari W empiris atau rata-rata waktu yang benar-benar dihabiskan pelanggan di sistem, itu didapat dari W empiris bar, yaitu 1 per N sigma I dari WI, di mana WI itu waktu selesai dikurang dengan waktu datangnya. Dan ada juga L empiris atau perkiraan rata-rata jumlah pelanggan dalam sistem. L empiris itu didapat dari lambda dikali dengan W bar empiris. Nah, untuk hari pertamanya itu, W empirisnya itu didapat sebesar 12,48 menit, dan L empiris itu didapat sebesar 2,93 pelanggan. Dan untuk hari kedua, itu didapat W empirisnya sebesar 8,88 menit, dan L empirisnya itu didapat sebesar 1,26 pelanggan, dan hari ketiga itu W empirisnya sebesar 8,47 menit, dan L empirisnya didapat sebesar 1,20 pelanggan. Oke, nah sekarang kita masuk ke bagian kesimpulan. Nah, setelah hasil analisis yang kita lakukan dan juga pengamatan selama 3 hari ya, dapat kita simpulkan yang pertama, karakteristik sistem antrian di JoJoJuice menunjukkan pola kedatangan pelanggan tidak sepenuhnya acak, melainkan cenderung berkelompok dan juga mengalami lonjakan pada jam 15.00 hingga 17.00 WIB. Nah, mekanisme pelayanan dilakukan oleh satu kasir dengan waktu pelayanan bervariasi 3 hingga 25 menit, sementara disiplin antrian secara umumnya mengikuti aturan freeze come, freeze serve. Nah, meskipun terdapat sedikit penyimpangan akibat mekanisme pick up yang memisahkan antrian pemesanan dan juga pengambilan pesanan. Lalu, yang kedua, model tidak sepenuhnya layak untuk merepresentasikan sistem antrian JoJoJuice. Hal ini disebabkan ketidaksesuaian asumsi dasar model dengan kondisi nyata. Kedatangan pelanggan tidak mengikuti distribusi Poisson karena adanya pola berkelompok dan ketidakstasioneran. Terus waktu pelayanan tidak berdistribusi eksponensial mengingat variasi yang sangat besar, serta durasi pengamatan yang singkat, hanya 2 jam per harinya, tidak mencerminkan kondisi nyata jangka panjang yang disyaratkan model. Lalu yang ketiga, perhitungan ukuran kinerja antrian menunjukkan kesenjangan yang sangat besar antara hasil empirisnya dan juga hasil teoritis model MM1. Secara empiris, waktu rata-rata pelanggan dalam sistem hanya sekitar 8 hingga 12 menit saja, dengan rata-rata jumlah pelanggannya 1 sampai 2 pelanggan saja. Nah, mengindikasikan antrian yang ringan dan sistem pelayanan yang cukup efisien. Sebaliknya, pada perhitungan teoritis MM1 menghasilkan nilai yang sangat ekstrim, yaitu waktu dalam sistem mencapai 833 menit atau 13,9 jam dan rata-rata jumlah pelanggannya sebanyak 199 orang. Nah, perbedaan yang drastis ini terutama disebabkan oleh nilai utilasi yang mendekati 1, yang membuat
rumus teoritis sangat sensitif dan menghasilkan nilai yang tidak realistis, serta ketidakcocokan asumsi model dengan kondisi operasional nyata. Nah, secara keseluruhan, meskipun antrian di JoJoJuice secara empiris tergolong ringan, model MM1 tidak tepat digunakan untuk menganalisis sistem ini karena asumsi yang terlalu disederhanakan dan tidak sesuai dengan kompleksitas dinamika. Disarankan menggunakan periode observasi yang lebih panjang atau mempertimbangkan model antrian alternatif seperti MG1 atau MM1, MMS yang dapat lebih fleksibel menangani variasi waktu pelayanan dan pola kedatangan yang tidak sepenuhnya acak.